Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Sabir, NIM 2003015049. Jadi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengembangan moral. A. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbicara kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. Ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalization dan konstruktivis atau konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial atau social learning. Pada dasarnya, seseorang akan secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seorang yang bermoral. Pada teoretikus itu menerapkan apa yang disebut pendekatan kantong kebajikan. Teori ini percaya bahwa seorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model atau tauladan yang dinilai baik dan memiliki sifat-sifat tertentu atau yang menunjukkan perilaku landasan nilai yang diharapkan. Pendidikan moral menuntut kerangka teori tersebut berlangsung melalui proses pemodelan dan penerapan unsur penguku, termasuk penerapan operant conditioning. Operant conditioning adalah pemberian unsur penguku menyusul yang terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan. Proses itu dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Para tokoh teori pembelajaran sosial percaya perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial, sedangkan aliran konstruktivitas percaya bahwa perkembangan kognitif berkaitan erat dengan perkembangan moral. Pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahap pertumbuhan, sementara pertimbangan moral makrupas dan pondasi bagi keberfungsian moral. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada tiga hal, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. 2. Apa alasan untuk berbuat baik. Dan 3. Apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. 1. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, merumuskan sebuah model dan teori yang menekan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasikan dua kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa, dan 2. Tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Pada tahap heteronomi, seorang melandaskan perlimbangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan, karena peraturan itu suci dan tidak dapat diubah. Seseorang merasa berkewajiban untuk mengetahuinya. Benar dan salah biasanya dipandang sebagai hitam dan putih. Kebaikan dan keburukan dipandang dari aspek konsekuensi hukuman. Sedangkan tahap otonomi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling mendukung dengan pihak lain. Benar dan salah ditentukan oleh situasional, sementara peraturan bisa diubah relatif sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan manusia. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga.
Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan adalah banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang spontan tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang tanpa didasari dan tiba-tiba masuk dalam perkelahian dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. Untuk lebih rincinya tentang aplikasi penalaran moral dalam olahraga, berikut ini disajikan 3 sub bagian dan penalaran moral, yaitu 1. Kesadaran untuk bermain sportif. Kesadaran untuk bermain sportif dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sejak awal pertandingan, pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang olahraga merupakan inti dan mencetak gol. Dalam sebuah perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri, pemain terlihat oleh wasit mengikut lawan tersebut sampai tanpa akhirnya cedera dari lapangan. Kedua penjaga garis tidak melihat pelanggaran, seperti juga awalnya wasit yang memimpin pertandingan sehubungan dengan kejadian tadi. Seandainya Anda sebagai pemain teman sergu pemain A tersebut, tindakan apa yang Anda akan lakukan di antara ketiga? 2. Mengetahui, menilai dan berbuat. Thomas Lincona adalah dalam karyanya Form menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas tahunan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen penting untuk mengembangkan watak yang baik. Komponen pengetahuan moral yang terdapat unsur lain, kesadaran moral. Adapun komponen perasaan moral terdiri atas kesadaran hati, harga diri, empati, kecintaan terhadap orang baik, pengenalan diri. Sementara komponen tindakan moral terdiri atas kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. 3. Implikasi dalam praktik. Sampai di sini muncul pertanyaan terkait dengan ketiga faktor di atas: mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu mempengaruhi moral. Berkaitan dengan persoalan ini sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang membina moral. Coba bayangkan, meskipun Anda tidak pernah bermain golf, namun perlu dipahami kegiatan olahraga itu merupakan cabang olahraga yang benar-benar menuntut sportivitas. Setiap sentuhan atau pukulan terhadap bola semaunya memiliki arti, karena permainan ini menekankan kepada performa dalam bentuk jumlah pukulan sedikit mungkin hingga bola masuk ke dalam lubang yang dihitung sejak pukulan pertama. Tidak ada wasit secara langsung mengawasi. Dalam situasi demikian, sungguh mungkin pemain tersebut berbuat curang. Meskipun dalam praktik antara pemain saling mengawasi, olahraga ini benar-benar membutuhkan sportivitas. C. Rangkuman. Ada 2 perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi dan konstruktivitis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.